Shalom, selamat pagi saudaraku, sahabat, keluarga dimanapun berada hari ini dan pagi hari ini. Kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat dan kita boleh bangun dalam keadaan sukacita, tubuh yang segar di pagi hari ini. Saudara-saudara, bertemu lagi dengan saya untuk saya boleh seringkan firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini. Mari beri waktunya untuk boleh menemukan rahasia Tuhan di dalam renungan di pagi hari ini. Saudara-saudara, ada firman Tuhan bagi kita di dalam Rut pasal 1 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Saudara-saudara yang terkasih, ada seorang bapak sepasang keluarga yang diberkati Tuhan. Pada suatu hari istrinya jatuh sakit dan tidak berdaya. Sakit yang dialami istrinya adalah sakit yang lama penyembuhannya. Lalu apa yang dilakukan oleh si suami ini? Dia setia merawat istrinya yang sedang sakit parah itu, dan Tuhan memberi kepada mereka 4 orang anak. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan keluarga mereka, si suami, si bapak ini selalu setia mendampingi istri dan juga mendidik, merawat ke-4 anak-anaknya hingga tumbuh besar, dewasa, dan 4 anak-anaknya ini sukses. Hingga di masa tua mereka pun, si suami ini, si bapak ini selalu setia mendampingi istri yang juga belum sembuh-sembuh. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang kesetiaan, berbicara tentang hal yang gampang kita ucapkan, namun sulit untuk dilakukannya. Apakah benar kesetiaan itu akan tetap dimiliki oleh anak-anak Tuhan? Dunia tidak akan mungkin menjamin kesetiaan antara kita dengan dunia ini. Dunia tidak akan menjamin kesetiaan kita ketika kita berkeluarga, apalagi kepada Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan yang sadar dan telah diselamatkan oleh Tuhan, menyadari bahwa kesetiaan itu paling penting, baik itu kepada Tuhan maupun kepada keluarga-keluarga kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, apa yang terjadi kepada Naomi? Naomi adalah seorang istri yang hidup sebatang kara. Ia telah ditinggalkan oleh suaminya dan juga kedua putranya. Kedua putranya itu telah menikah dan mereka juga meninggalkan 2 menantu bagi Naomi. Saudara-saudara, Naomi sekarang sudah tua. Naomi tidak seperti dulu lagi waktu dia punya suami, punya anak-anak, mungkin hidupnya mapan. Tetapi waktu dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya, Naomi hidup di dalam penderitaan. Naomi hidup di dalam ketiadaan. Naomi hidup di dalam kehampaan. Tidak ada lagi materi yang harus diharapkan. Saudara-saudara, dia hidup di perantauan. Waktu ada kelaparan mereka merantau, saudara-saudara. Di perantauan yang terjadi bukannya sukacita, malah duka cita. Lalu saudara-saudara yang terkasih, di dalam kisah yang kita baca ini, Naomi karena ia menyadari dirinya ia tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada menantu-menantunya, maka Naomi mengizinkan menantu-menantunya, menyuruh menantu-menantunya untuk meninggalkan dia hari itu. Siapakah menantunya itu? Dia adalah Orpa dan dia adalah Rut. Saudara-saudara, waktu Naomi sadar akan keberadaan dirinya, ia menyadari bahwa dia pun tidak akan sanggup memberikan suami lagi kepada menantu-menantunya, apalagi dia sudah tua. Saudara-saudara, Orpa dia sadar bahwa dia pasti menjadi beban bagi mertuanya yang sudah tua. Lalu ia pergi pulang ke bangsanya. Tetapi Rut berbeda, saudara-saudara. Rut malah tetap tinggal bersama, mengiringi penderitaan bersama dengan mertuanya. Makanya berkata di dalam ayat 16 ini, "Engkau jangan suruh aku pulang,
Aku ingin bersamamu. Aku ingin mengikuti engkau. Kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Kemana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Tuhanmulah Tuhanku. Saudara-saudara, Rut begitu setia. Dia menunjukkan kesetiaannya kepada mertuanya. Selama 10 tahun dia bersama dengan mertuanya. Lalu mertuanya bernama Naomi, seorang orang tua yang mendidik keluarganya di dalam Tuhan. Walaupun Orpa dan Rut adalah orang yang tidak percaya Tuhan pada awalnya, tapi waktu 10 tahun bersama dengan Naomi, ia makin beriman, ia mengerti tentang Tuhan yang benar, sehingga ia berkata, jika engkau pergi, aku akan mengikut engkau mertuaku, Allahmulah Allahku. Saudara-saudara, ini merupakan janji kesetiaannya kepada Naomi. Tidak hanya kepada Naomi, tetapi kepada Tuhannya Naomi. Rut yang tidak pernah mengenal Tuhan, yang hanya menyembah dewa, hari itu dia berkata, aku akan mengikuti Allahmu mertuaku. Saudara-saudara, mari kita belajar dari kedua tokoh perempuan ini. Walaupun ini berbicara tentang jenis perempuan, tetapi tidak tertutup bagi kita anak-anak Tuhan apapun jenis kita, baik laki-laki maupun perempuan, baik kita anak-anak, pemuda maupun kita orang tua. Kita perlu belajar dari kesetiaan mereka. Mereka setia kepada Tuhan di tengah penderitaan, di tengah gejolak hidup yang menimpa Naomi. Ia tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Bahkan di tengah kesulitan yang ada, ia tidak pernah membenci menantu-menantunya. Demikian juga Rut, saudara-saudara, di tengah keadaan yang begitu sulit sekali, ia tidak pernah meninggalkan Naomi. Bahkan hari itu dia berkata, aku akan mengikuti Allahmu, aku akan percaya kepada engkau. Apapun yang diajarkan Naomi nantinya tentang Tuhan, Rut pasti mengikutinya. Saudara-saudara, kita melihat akhir dari perjalanan kehidupan Rut. Dari sinilah bibitnya Daud lahir. Saudara-saudara, Tuhan pakai siapa saja, tetapi ketika Tuhan memakai seseorang, dia lihat dari kehidupan mereka bertahan di dalam ujian dan bertahan di dalam kesetiaan. Saudara-saudara, mari di pagi hari ini, mari belajar. Setiap pendengar renungan di pagi hari, engkau anak-anakkah, engkau pemuda, engkau yang sudah berkeluarga, kita yang sudah jadi orang tua, mari kita teladani kehidupan kedua tokoh di pagi hari ini, yang senantiasa setia kepada satu dengan yang lain, kepada keluarga mereka, bahkan setia kepada Tuhan. Demikian kita yang sudah berkeluarga, kita yang sudah berpasangan suami istri, mari tetap setia kepada keluarga kita, kepada istri suami kita. Kita setia kepada keluarga kita. Kita bangun keluarga kita di dalam Tuhan. Agar apa? Kemanapun anggota keluarga kita pergi, iman mereka tetap kokoh, sebab kita telah mengajarkan mereka dengan benar. Mari kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman kita dan menjadikan kita umat Tuhan, jemaat Tuhan yang senantiasa memiliki kesetiaan, tidak hanya kepada sesama kita, tidak hanya kepada keluarga kita, tetapi kepada Tuhan Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini, saudara-saudara. Kiranya hari ini hidup kita dituntun Tuhan. Terima kasih waktu saudara. Selamat beraktivitas, selamat bekerja sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.